Halo guys, semakin seru nih pembahasan mengenai Tom Lembong yang terkena kasus korupsi senilai 400 M. Dan hal ini tentu membuat para ternak-ternak Mulyono semakin semangat untuk nyinyir di media sosial. Terutamanya meledek para netizen yang mempertanyakan soal kinerja Kejagung. Apakah adil dalam menerapkan hukum atau hukum diterapkan sesuai dengan pesanan penguasa atau gimana? Nah, akibat nyinyiran-nyinyiran para ternak-ternaknya Mulyono ini, tentu netizen tidak akan membiarkan begitu saja. Pada akhirnya, para ternak-ternaknya Mulyono dipermalukan habis-habisan, dan siapapun yang mendengarkan apa yang menjadi statementnya para netizen ini, tentu akan berpikir bahwa level ternak-ternaknya Mulyono dibanding netizen sangat jauh berbeda. Ibarat bumi dan langit. Buminya itu para ternak-ternak Mulyono dan langitnya adalah para netizen. Nah, untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik. Komboran orang-orang itu. Ternak Tapi betina. Aneh nggak? Kasih paham, Ada yang lebih aneh. Bang. Apa itu? Ada yang terbukti secara konkret, solid, legit, terima uang 27 M. Bukannya dibilang korup, malah diangkat jadi menteri. Aneh nggak? Aneh nggak? Ada lagi yang aneh. Ada yang pakai wewenangnya ngasih 20 T ke konglomerat dengan dalih PSN, kagak dibilang korup, padahal menguntungkan orang lain, malah dipuji-puji. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Ada lagi yang paling aneh. Konten lu aneh, mamam tuh aneh. Gue udah gak tahu lagi harus nanggepinnya gimana. Gue baru tahu masyarakat kita tuh sekreatif ini. Sejak 3-4 hari yang lalu, Viti gue tuh diserang sama buzzer-buzzer yang bilang bahwa roti Erina 400.000 itu adalah clue atau kode Malah dikait-kaitkan bahwa lagi. Tom Lembong korupsi 400 miliar. Lucu. Salut banget. Kalian bisa mikir kayak gitu. Gue tahu sih SDM kita tuh rata-ratanya 78 IQ-nya. Tapi gue baru tahu kalau bentukan IQ 78 bisa mikir sekreatif itu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Tunggu, gue jadi penasaran deh. Jangan-jangan Kaisang foto di Tanah Suci itu lagi mau ngungkapin korupsi kuota haji Kemenang. Terus jangan-jangan Kaisang naik jet pribadi itu ngode kasus korupsi pembelian jet tempur bekas Prabowo. Terus jangan-jangan pas kakaknya Kaisang main tarik tambang ini lagi ngode kasus izin tambang Bahlil. Ini juga Erina pas siraman itu pakai baju warna kuning. Jangan-jangan Erlangga lagi dong. kode kasus minyak goreng Erlangga yang ngerugiin negara 6,5 triliun. Gimana? Gitu gak cara mainnya? Gue udah sampai speechless dan malu sendiri sih jujur. Tapi gak apa-apa, gue sadar kok masyarakat kita emang lebih suka nyambung-nyambungin sesuatu yang lebih mudah diterima sama pikiran, cocokologi, daripada menganalisis sebuah peristiwa dengan bukti ilmiah dan konkret. Mana ya, penduduk kita aja yang lulusan SMA cuma 66%. Skor PISA kita di tahun 2022 itu peringkat 67 dari 81 negara yang ikut. Jadi mau nyalahin juga nyalahin siapa? Gimana? Mau nyalain pemerintah malah dibelain sama masyarakatnya. Ya udahlah, yang waras ngalah. Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies. Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri. Gini loh bang, bukannya kita Kasih paham, marah, tapi kemarin kan emang sempet live ya di CNN dan ditanya kok bisa Tom Lembong ini ditangkap gitu. Terus Kejagungnya sendiri nggak ngejawab gitu. Kejagung bahkan belum mengantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula. Dan ternyata kalau emang Tom Lembong ini salah, udah import gula, kenapa menteri-menteri setelah Tom Lembong dari Enggar Tias Tolukita, Agus Parmanto, Lutfi sama Zulkifli Hasan yang import gulanya itu jauh lebih gede daripada Tom Lembong, kenapa mereka ini nggak ditangkap juga? Nggak cuma yang tadi, kalau ternyata menurut data dia cuma import 5 juta ton, sementara menteri-menteri yang lain ini importnya jauh lebih gede gitu. Bahkan Zulkifli Hasan sampai 20 juta ton. Yang kita tanyain di sini juga di antek-anteknya Prabowo sama Mulyono gitu kan. Mereka ini beberapa orang terkena kasus dari Erlangga Hartanto, Zulkifli Hasan, Dito, Prabowo, Muhammad Iskandar, Bahlil, Halim Iskandar, Hovifah, kasus Blok Medan, kasus jet pribadi, kasus nikel ilegal. Ini dari antek-anteknya mereka yang udah jelas ada kasusnya di lapangan dan beberapa juga kasusnya ini berdampak sama masyarakat langsung.
tapi mereka ini malah asik-asik ngejabat dan gak ditangkap sama sekali. Kalau emang Kejagung sama KPK ini melakukan prosedural yang tepat, harusnya orang-orang di atas ini juga ditangkap juga, nggak dibiarin gitu aja. Lucunya lagi nih ya, Tom Lembong ini belum ditemukan ada aliran dana yang masuk gitu ya, belum terbukti bersalah, tapi udah ditangkap selama 20 hari dan bahkan dipastikan bakal ada hukuman di penjara seumur hidup. Padahal itu belum tentu ada kebenarannya gitu. Sementara yang gue pengen pertanyain dari kerja KPK dan Kejagung, ini ada Firly Basuki, ya kan? Ini udah terbukti korupsi, ada aliran dana yang masuk, tapi kenapa nggak ditangkap sampai sekarang? Apa karena si Firly Bahuri ini ngedukung mereka gitu, masuk ke antek-anteknya mereka sehingga bisa lolos enak jidat? Sebenarnya hukum di negara ini itu sesuai dengan kepentingan kelompok atau kepentingan negara. Kalian pikir gue nggak bakal speak up soal Tom Lembong? Oh sorry, jangankan Tom Lembong. Semua Menteri Perdagangan di era Mulyono yang impor gula, kita usut tuntas. Ada Pak Enggar Tias Tolukita, impor gula tuh 15 juta ton. Ada Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Ada Pak Zulkifli Hasan, impor gula lebih 20 juta ton. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau terbukti bersalah dengan proses yang adil, yang ngapain kita dukung? Nggak ada tuh istilah pasukan berani mati Tom Lembong atau pasukan bawah tanah Tom Lembong tuh nggak ada tuh kayak begitu. Nah, jadi kalian kalau serius menyuarakan ini, semuanya dong disuarain. Jangan mentang-mentang Tom Lembong oposisi, jadi dikerjain kayak gini ya kan. Padahal juga nggak jelas tuh kasusnya, coba kalian baca. Tapi gue seneng sih, sekarang Buzzer ngomongnya udah korupsi, udah impor. Akhirnya Buzzer juga meningkat tuh kecerdasannya. Sia-sia gue ngajarin kalian selama ini ya. Tom Lembong ditangkap atas tindak pidana korupsi 9 tahun silam. Ada apa ini? Mari kita bahas. Yang menjadi aneh sebetulnya dalam kasus penangkapan Tom Lembong ini adalah proses yang cepat, namun kasusnya sudah terlalu lama. Publik pun banyak berspekulasi atas terjadinya hal ini. Kaum 58 bersuka cita atas penangkapan Tom Lembong. Sehingga tidak jarang dari mereka mengejek kaum anak abah yang melihat bahwa ketua tim sesnya tertangkap. Yang pertanyaan akan diajukan, ketika Tom Lembong yang kasusnya 9 tahun silam bisa diungkap, harusnya akan ada Tom Lembong yang lain, termasuk Tom Lembong yang saat ini bersembunyi di atas rezim, bersembunyi di dalam gerbong penguasa. Bisakah mereka juga ditangkap? Lihat harusnya bisa. Kasus BTS 4G. Lihat kasus-kasus yang lain, termasuk kasus food estate. Bisakah mereka ditangkap menjadi teman Tom Lembong yang akan menemani di sel penjara nanti? Tapi ingat, jangan terburu-buru. Ini masih sebagai dugaan, belum sebagai dakwaan. Bukti masih dicari, saksi masih diburu untuk dimintai keterangan. Pertanyaan pun kembali diluncurkan. Apakah ini cara rezim untuk membekukan, untuk membungkam mulut-mulut oposisi? Karena sebagaimana kita tahu bahwa Tom Lembong berada di belakang Abah. Tom Lembong menjadi orang yang mensukseskan Abah, meski kesuksesan Abah dijegal oleh pemerintah. Kita bandingkan kasus-kasus korupsi yang lampau. Kalau sampai memang benar Tom terbukti dan dia akan dipenjara, maka tidak apa-apa. Tidak ada toleransi bagi para pelaku korupsi. Tapi kita akan lihat berapa jumlah waktu pengurungannya. Kalau memang ternyata lebih lama, ternyata kita dapati ada 15 tahun dan ternyata nggak ada emisi lagi. Remisi gimana tuh? Tidak ada pengurangan masa tahanan? Berarti ada dugaan kaitannya dengan pemerintah membungkam oposisi itu hampir dipastikan benar. Mengapa berbeda dengan hukuman mereka yang sebelum-sebelumnya terbukti korupsi? Mungkin sebelum-sebelumnya terbukti korupsi 2 tahun penjaranya, 3 tahun, 5 tahun, dan bahkan ada yang dendanya cuma 5.000 rupiah. Padahal korupsinya miliaran. Kita akan lihat Tom Lembong berapa nanti kalau memang sampai terbukti. Kalau Tom Lembong lebih lama dari 5 tahun, berarti dugaan itu hampir benar. Kalau kata Om Rocky Gerung, salam akal sehat. Salam akal sehat. Nah, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira cukup cerdas dan cukup membuat para ternak-ternaknya Mulyono pasti kalau melihat video ini pelangak-pelongok kayak junjungannya, yaitu Samsul. Dan saya kira tidak ada yang membela
Tom Lembong, tapi kita sebagai rakyat Indonesia hanya mempertanyakan keadilan dari Kejagung, mengingat bahwa terjadi keganjalan-keganjalan terkait dengan apa yang menimpa Tom Lembong saat ini, betul-betul membuat kita bertanya-tanya, kok bisa? Dan konyolnya Kejagung belum mendapatkan bukti aliran dana masuk ke Tom Lembong. Dan itu semakin membuat kita bertanya-tanya dan bahkan berpikir bahwa hal ini adalah permainan politik yang dilakukan oleh penguasa, bagaimana agar kaum oposisi betul-betul dibungkam. Sangat tepat apa yang disampaikan oleh abang yang terakhir tadi. Kita lihat ke depannya bagaimana proses hukum yang akan dijalankan Tom Lembong ini. Tentu kita bisa menilai apakah penguasa bermain untuk bagaimana agar bisa membersihkan para kaum oposisi agar tidak ada lagi yang nyinyir. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.